Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Baik, mari kita belajar bersama tentang akidah akhlak. Langsung saja. Cermatilah cerita berikut ini untuk menjawab tugas setelahnya. Oke. Kisah Hatim Al-Asham. Sebuah kisah yang menarik tentang Hatim Al-Asham. Suatu ketika Hatim ingin menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Ia pun mengumpulkan anak-anaknya dan berkata, "Saya akan pergi untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah." Anak-anaknya berkata, "Siapa yang akan memenuhi kebutuhan kami?" Akan tetapi, salah seorang putrinya berkata dengan penuh keyakinan, "Wahai ayah, silakan ayah pergi dan sempurnakanlah ibadah haji ayah. Karena saya yakin ayah bukan pemberi rezeki." Hatim pun pergi. Selang beberapa hari, makanan di rumah habis. Lalu seluruh keluarga datang kepada gadis bertakwa itu dengan melontarkan cacian dan celaan. Kemudian gadis itu menepi dan menautkan permohonannya kepada Rabb-Nya yang telah berfirman, "Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah SWT, niscaya Allah SWT akan mencukupkan keperluannya. Sungguhnya Allah SWT melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah SWT telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." Quran Surat At-Tolak ayat 2-3. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Dia tidak akan mengabaikan seseorang yang bertakwa. Lalu Allah Subhanahu wa taala memenuhi permohonan si gadis. Pada saat yang bersamaan, pemimpin negeri itu sedang meninjau kondisi rakyatnya. Ketika sampai di depan rumah Hatim, ia begitu didera rasa haus yang hampir-hampir membunuhnya. Ia berkata kepada salah satu pengawalnya, "Carikan aku segelas air dingin." Maka pengawal itu masuk ke rumah terdekat, yaitu rumah Hatim. Para penghuni rumah pun segera menyediakan gelas yang bersih dan air yang dingin. Sang raja meminum air yang disediakan. Ia bertanya, "Rumah siapa ini?" Mereka menjawab, "Milik Hatim Al-Asham." Rajanya bertanya lagi, "Ia seorang yang soleh?" Mereka menjawab, "Benar." Raja berkata, "Segala puji hanya milik Allah yang telah memberi kami minum dari rumah orang soleh. Di mana dia sekarang, agar kita memberi salam kepadanya?" Mereka menjawab, "Dia pergi untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah." Raja berkata, "Kalau demikian demi Allah, kita wajib mencukupi kebutuhan anggota keluarganya ketika dia tidak ada." Kemudian sang raja mengeluarkan sekantong uang emas dan melemparkannya ke rumah Hatim Al-Asham. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi rezeki hendak memberikan tambahan rezeki yang lain. Dia gerakan hati sang raja. Raja menoleh ke arah para prajuritnya dan berkata, "Barang siapa yang mencintaiku, hendaklah ia melakukan seperti tindakanku tadi." Maka masing-masing prajurit melemparkan semua harta yang mereka bawa sebagai bentuk basa-basi kepada sang raja. Akhirnya rumah si gadis penuh dengan emas. Si gadis masuk ke kamarnya sambil menangis haru. Saudara-saudaranya keluar mendengar tangisannya. "Kita telah menjadi manusia yang paling kaya. Seorang makhluk telah memandang ke arah kita sekali pandang, sehingga kita pun menjadi kaya. Lantas bagaimana jika sang Khalik yang memandang ke arah kita? Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Allah Subhanahu wa taala Maha Berkehendak, maka bertawakallah." Kisah tadi menceritakan tentang sikap tawakal kepada Allah, sikap ikhtiar, sikap sabar, sikap syukur, dan sikap qanaah. Apa tawakal itu? Tawakal berasal dari lawwaka yang berarti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Dalam kaitan ini, penyerahan tersebut adalah kepada Allah SWT. Tujuannya untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan. Dengan ikhtiar secara bahasa artinya memilih. Secara istilah, ikhtiar adalah usaha seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya.
Orang yang berikhtiar berarti dia memilih suatu pekerjaan, kemudian dia melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh agar dapat berhasil dan sukses. Sabar merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab dan sudah menjadi istilah dalam bahasa Indonesia. Asal katanya adalah sobaro yang punya infinitif masdar sobrun. Dari segi bahasa, sabar berarti menahan, mencegah, atau bertabah. Syukur adalah salah satu refleksi dari sikap tawakal. Syukur ialah sesuatu yang menunjukkan kebaikan dan penyebarannya. Sedangkan secara istilah, syukur ialah memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara taat kepadanya, tunduk berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala serta beramar ma'ruf nahi mungkar. Qanaah ialah menerima keputusan dari Allah SWT dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah SWT, serta senantiasa tetap berusaha sampai batas maksimal kemampuannya. Dapat diartikan pula qanaah artinya merasa cukup terhadap pemberian rezeki dari Allah. Dengan sikap inilah maka jiwa akan menjadi tentram dan terjauh dari sifat serakah atau tamak. Oke. Selanjutnya coba Anda angan-angan, lalu Anda tulis di selembar kertas dari kisah tadi saat kejadian apa saja yang mencerminkan sikap tawakal, sabar, syukur, dan qanaah.